youtuber itu? Keren kan pertanyaannya? Sebetulnya ini ya, orang nanya seperti ini jangan setelah bikin konten. Harusnya sebelum bikin konten. Sebelum bikin konten nih, gua nanya diri sendiri, gua iseng apa serius bikin konten? Ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam kondisi apapun. Baiklah, saya tidak akan panjang lebar. Sebagai pembuka, pasti kalian masuk ke channel ini penasaran kan? Semoga sesuai harapan antara judul dengan yang saat ini Anda alami. Nah, ini adalah sebuah cerita ya dalam keadaan seperti inilah, di rumah, diam, apakah harus menyerah begitu saja? Saya yakin kalian banyak sejuta rencana, banyak berbagai macam rencana-rencana yang awal tahun direncanakan tapi akhirnya tidak terjadi. Itulah yang saat ini saya alami. Jadi Anda, saya itu sama dalam keadaan saat ini harus tetap survive. Yuk kita simak sekarang. Tetapi sebelumnya persilahkan untuk subscribe channel ini bila bermanfaat tentunya, dan share bila terasa perlu untuk dibagikan ke orang lain, dan bukan hanya Anda saja yang menyimak tetapi bisa bermanfaat untuk orang lain tentunya. Itu kalau memang isi konten ini bermanfaat sesuai harapan. Nah, mungkin di tangan Anda video ini biasa saja, sama sekali ya hanya biasa saja, tetapi bagi orang lain ternyata ada manfaatnya. Nah, berbeda antara orang lain, perorangan, bahkan cukupnya besar dari wilayah tetangga kita, masyarakat yang ada di lingkungan desa, perkotaan, negara, hingga ke mancanegara. Makanya kenapa YouTube itu dibuat kontennya seperti ini, bukan hanya mengakukan video, tetapi cukupnya besar, ingin membagikan pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman apa saja? Orang hidup itu punya pengalaman. Dia ingin bercerita. Kalau kita mengundang orang untuk mendengarkan cerita kita, wah, itu sangat siapa dulu gitu kan? Ya mungkin dengan gratis pun orang nggak mau datang. Tapi di YouTube ini dengan biaya murah, terjangkau, kita mempunyai cerita, mempunyai pengalaman, berbagi, nanti ada diskusi juga di halaman untuk komentar ya kan. Nah, itulah yang terjadi. Bukan ikut-ikutan atau rata ya, tapi memang inilah yang terjadi. Ingin membagikan sedikit pengalaman, dan saya ingin mempunyai ya teman, saudara-saudara yang saya nggak kenal di mana saja gitu kan. Nah, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya bila Anda menekan tombol lonceng sebagai tanda notifikasi dari video yang nanti akan saya upload lagi gitu kan. Jadi tidak menunggu, langsung kan. Nah, bila terasa ini bagus, maka silakan like dengan menekan tombol jempol ke atas. Dan bila terasa ini banyak kekurangan dan mungkin nantinya akan menjadi koreksi saya, maka saya dengan sukarela silakan tombol dislike dengan ikon jempol ke bawah. Nah, begitu kan? Simpel kan? Oke. Nah, biar saya bisa menilai perkembangan konten ini, nanti membuat video lebih baik lagi dong tentunya. Nah, tanpa dukungan kalian, maka saya tidak tahu nih konten bermanfaat atau tidak. Nah, yang saya inginkan kan ini bermanfaat, tetapi tanpa ada kontribusi dari yang penonton, atau ya untuk apa sih ditonton, ngabisin kuota aja. Nah, tapi semoga aja apa yang Anda keluarkan dari kuota itu kan berbentuk ya pengeluaran uang ya. Nah, mungkin dengan tidak berbentuk uang lagi menghasilkannya, tapi ada satu pencerahan dari channel ini. Nah, bagi yang berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun dong tentunya, ya silahkan komentari dengan sopan, karena tulisan kita dibaca semua banyak orang di seluruh dunia.
kebaikan, bahkan Tuhan pun melihat apa yang kita ketik, apa yang kita komen, baik atau tidak, kan seperti itu. Nah, disitulah bangsa kita dikenal dengan budaya yang ramah, santun. Ya itu tetap dipertahankan, ya kan? Kami tunggu koreksinya, komennya. Nah, selamat datang juga akhirnya saya ucapkan di channel saya ini. Perkenalkan, saya Yanto. Saya sebut belakangnya itu Yanto Serbet. Kenapa? Karena ya singkatan juga lah, ya kan? Nah, Serbet itu apa ya? Serba betah bisa, serius bikin bete, ya itu mungkin ya, orangnya serius ini serius kan. Nah, nanti bisa juga karena mungkin ini video saya nanti bikin bete, ya bisa aja saya nanti pakai kaos gitu ya. Nah, apa sih menggunakan nama itu kan? Nah, menurut saya itu unik ya. Jadi ketika orang mencari nama itu keywordnya Yanto Serbet. Nah, kalau Yanto Suryanto, Yanto macam-macam lah, itu banyak gitu ya, banyak pasti. Nah, saya menginginkan nama yang aneh, nyeleneh, tapi mengandung makna. Nah, maknanya apa sih di balik itu kan ya? Singkatan itu dari serius bikin bete gitu. Orang ada yang serius bikin bete, ada yang serius dia suka memang konten-konten channelnya itu yang serius-serius, ada lah. Saya nggak bisa sebutkan channel, tapi terkenal itu. Dia serius yang masuk ke situ. Jadi yang diundang-undang itu memang serius gitu. Nggak bisa lu di situ alay gitu, jumpalitan duduk di meja, serius berhadapan-hadapan. Tapi ya gue bukan untuk mengkomentari channel orang lain. Dan memang itu topiknya ya seperti itu. Nah, kalau ini bisa aja awalnya serius, ya kan? Nah, tapi lama-lama betain, akhirnya ya nyantai gitu kan, nyantai aja lah gitu. Ya seperti ini contohnya, saya ngopi dulu gitu kan. Nah, saya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi ini mengisi kekosongan lah, sesuai judulnya, iseng atau serius YouTuber itu. Keren kan pertanyaannya? Nah, sebetulnya ini ya, orang nanya seperti ini jangan setelah bikin konten. Harusnya sebelum bikin konten. Sebelum bikin konten nih, gua nanya diri sendiri, gua iseng apa serius bikin konten? Ya itu. Secara materi konten, apakah ada manfaat, value sesuai dengan target kita, ya kan? Juga materinya, konten kita itu bermanfaat atau enggak? Ada value-nya dari konten kita itu, value dari isi materinya dan videonya. Videonya nggak asal upload gitu ya. Ya itu kan orang ada yang ya dia menyukai video yang detail, yang secara konseptualnya ada juga orang yang nggak peduli, yang penting dia ngomong didengerin dan ada manfaatnya, ya nggak masalah.
diam, walaupun lama diam aja. Ya ini salah satu ikhtiar ya, istilahnya waktu juga bermanfaat. Saya membuat konten, mudah-mudahan kontennya juga bisa ditonton sama orang gitu kan. Nah, ya kan, tidak ada konten kreator yang hebat di YouTube yang memulainya tidak dari 0 atau 1. Jadi ya YouTube itu menghargai suatu proses. Mau dia orang terkenal, ya tetap aja sama aja, sama yang pemula atau dia artis semuanya, ya sama aja ya. Cuman dia mungkin lebih mudah jalannya karena dia udah punya aset, ya itu aja bedanya. Dia punya aset, sering muncul, udah terkenal ketika bikin konten. Dan ini yang saya maksud itu serius, ujungnya ya dia buat iseng aja gitu kan. Dia orang tipikal serius, makanya dia artis ya kan. Nah, dia public figure, dia pengusaha. Nah, dia ada waktu nih, ngapain ya gue ya untuk ketemu fans gue nih, pada kata si artis A. Terus kata yang public figure juga begitu, pejabat atau apalah, atau pengusaha, supaya lebih dekat dengan customernya, bawahannya cabang di mana-mana. Akhirnya dia mempunyai konten. Dia serius, alat dia punya lah, namanya artis, namanya public figure, usaha, HP-nya bagus ya. Terus dia punya orang untuk mengedit. Nah, mengeditornya dia punya sendiri, komputernya ada, canggih gitu kan. Nah, dia itu serius, tipikal serius lah. Jadi alatnya serius, orangnya juga serius, dikenal dengan masyarakat, pengusaha, membuat konten, dia kan serius kan. Tapi dia iseng aja, gitu. Nah, itu bedanya. Beda sama gua bukan terkenal, nggak punya lah. Dari sisi itu juga ini membuat konten ini dengan apa adanya, HP-nya adanya seperti ini ya. Coba mungkin banyak kekurangan lah, tata letaknya, lampunya gelap, suaranya agak bising ya, apa adanya kan. Dari itu juga di profil gua ada tuh apa adanya, ya apa adanya lah, nggak ditutup-tutupin lah gitu kan. Nah, itu berbeda. Kalau gua sendiri mungkin ada yang pemula lah, awalnya isengnya ada waktu ya kan. Terus mungkin pekerjaan juga lagi nggak ada, mungkin ini satu ikhtiar dengan iseng ini, punya penonton, responnya bagus. Lihat lah, kebanyakan itu seperti itu kan. Dia dari 1, 2, 3 sampai 1000 sampai 2000. Ya saya ini yang penghasilan itu udah masuk ranahnya ya. Yang jelas itulah gitu. Jadi iseng aja kan mereka bikin, terus bikin ngevlog gitu. Gue lagi begini nih di sini, katanya diuploadin. Ternyata banyak yang suka, akhirnya diterusin kan, ini diseriusin. Nah itu yang dibilang maksud lu iseng atau serius, maksudnya gitu. Maksudnya bukan mengkotomi lu sih iseng doang lah bikin ini, lu serius banget sih gitu, bukan. Ini hanya satu perbedaan perjalanannya ketika lu buat konten. Kalau mulai dari iseng ternyata responnya bagus, baru diseriusin, beli alatnya, beli sound system, beli backdropnya, mungkin wardrobe juga begitu, beli ini ya untuk profesional karena udah dapat gaji dari YouTube gitu ya. Jadi videonya juga udah mendukung 4K, makanya nggak buram, pencahayaannya juga, terus suaranya juga nggak menggema lah seperti yang saya ini, nggak kurang jelas mungkin kan seperti itu. Tapi saya pun nanti kalau ini ada benefit, ada masukan bagus, ya kenapa enggak ya, saya seriusin gitu. Makanya saya seriusin, itulah bedanya. Tapi kalau dia udah terkenal, udah ya, pengusaha gitu contohnya ya, public figure, ya awalnya memang dia udah
bagus ya dari sisi finansial, dari dia dikenal juga, dia punya penggemar juga, ada fansnya, ada klubnya, bahkan dia tinggal mendekatkan ke para fansnya. Kalau dia pengusaha, ke para bawahannya yang ada cabangnya di mana-mana, untuk satu perintah gitu ya, directionnya jelas. Atau dia mengenakan satu produk supaya produk itu sama kayak yang itu pengusaha gitu. Beda kan dengan gua iseng gini kan beda kan. Kalau dia waktunya memang ya ada, mungkin ya dia ada produknya, dia ada penggemarnya, dia serius, awalnya serius dia, dan menganggap bahwa YouTube itu iseng aja gitu ya. Dia nge-vlog, bawahan gua yang lain nih, cabang-cabang ini begini lah, dia lewat vlog dibagi-bagiin tuh. Nah akhirnya diseriusin tuh, yang tadinya iseng, yang tadinya dia orangnya serius gitu, seorang pengusaha, seorang artis, seorang ini nggak melirik sebagai konten, sekarang kan jadi YouTuber. Nah berarti kan nyantai aja kan, dia nggak terlalu kayak dia mengharapkan kan begitu. Emang tujuannya dia hanya mendekatkan gitu kan sama penggemarnya, tapi lama-lama berapa kontennya ya karena bagus, di situ kan ada nilainya, nggak kecil kan, besar kan gitu. Kenapa nggak diterusin? Nah itu kenapa yang udah stabil ekonominya, penggemarnya banyak secara real, ada gitu di dunia nyata, bukan maya ya. Dia ada konser, ada gitu orangnya, dia kemana-mana ada yang nyapa, dia bikin konten ya kan. Nah kita yang mau banyak teman dulu lah, kalau penggemar kan kita siapa lo kan begitu, teman dulu lah, teman diskusi gitu kan di komen ya, teman untuk nanti ada kopdar umpamanya kan begitu, atau ya mungkin ada yang sampai menjual merchandise kan gitu karena dia sudah digemari. Nah intinya bisa seperti itu. Jadi tinggal kita bagaimana memulainya. Yang saya maksud tadi iseng diseriusin, ada yang tadinya orang yang sangat serius punya konten, akhirnya dia ketawa-ketawa gitu kan, baru lihat kan orang kirain pokoknya si A nih yang tadinya jadi artis antagonis tiba-tiba bikin channel, orangnya asik gitu ya. Maksud saya begitu lah, orangnya serius, pengusaha gini-gini, artisnya antagonis, wah ini orang segen gitu kan. Dan tiba-tiba dia buka channel, orangnya dia pokoknya nge-vlog, orangnya asik ya gitu kan. Terus dia buka pokoknya podcast gitu kan, ternyata orangnya asik kan, beda kan. Nah itu karena YouTube itu menunjukkan keseharian kita real, the real itu konsep seharian kita, nggak ngada-ngada gitu, lihat aja ya begitu. Kalau yang viral, yang ngada-ngada sekali kan tenggelam lagi kan begitu. Yang bertahan itu kan yang real kehidupan dia ceritain. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau Anda yang punya cerita menarik, ini patut nih di upload dan buat kontennya, mulai dari sekarang loh. Jangan takut, coba aja ya kan. Nah mengenai teknisnya ya lu bisa lah itu diatur bagaimana caranya supaya video itu terupload. Banyak kok tutorial, ini nggak bahas tutorial di sini, ini menceritakan sesuatu yang mungkin bisa untuk semangat, bisa untuk yuk sama-sama. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Ternyata kita sejengkal aja nggak gerak, mereka tahun 2008 udah bergerak sejengkal ya. Saya kan diam aja 2008, dan sekarang 2020 saya lihat, wah ternyata saya kemarin dicek-cek begini, udah lama nih gitu. Akhirnya saya buatkan channelnya dan saya buatkan ya ini gitu kan namanya. Nah terus jadi sebelum kita membuat video harus mempunyai value yang jelas ya. Kalian mesti banyak belajar dulu lah sama kreator-kreator yang sudah lebih lama eksis ya di YouTube. Nah saya sendiri ya seperti itu gitu kan. Terus ada lagi satu pertanyaan, apakah nanti era televisi akan bergeser ke era teknologi secara nirkabel? Ya itu juga nirkabel ya, maksudnya menggunakan jaringan internet, bisa terjadi itu. Jadi
apa yang kantor pos saja itu kan udah bergeser sekarang ya, melalui email, terus telepon yang dari PSTN ya di rumah sekarang kan udah bergeser menggunakan mobile handphone yang tadinya menerima SMS aja udah bergeser, yang bisa mengirimkan teks dan data, foto, record suara, record video, yaitu yang diinginkan sama seperti ya kita ya yang masih menikmati era digital milenial gitu kan. Nah, apalagi nanti jangkauannya lebih besar karena kan gadget lebih murah gitu kan, terus sekarang pasang wifi juga fasilitas dari ya untuk penyedia internet juga ada sebagai masyarakat udah mulai terjangkau lah. Perbedaannya jelas kan antara YouTuber yang awalnya iseng lalu serius dan yang tadinya serius menggeluti bidangnya akhirnya dia buka konten dan santai gitu loh, yaitu maksudnya. Nah, yang jelek ya itu semua bagus semua, yang awalnya iseng diseriusin jadi bagus, yang tadinya dia serius di bidangnya profesinya terus dia bikin konten akhirnya dia terlihat santai seperti orang iseng aja lah, seperti itu ya kan. Yang itu bagus itu dua-duanya yang masuk ke judul yang gue bikin itu, baik dari iseng pertama terus diinin ya bagus, cuman konotasi iseng itu mungkin agak kurang pas ya, maksudnya meluangkan waktu lah. Tapi kalau gue bikin itu meluangkan waktu banyak atau serius gitu kan kepanjangan, jadi iseng aja orang kan lebih itu. Nah terus yang jelek itu ya yang iseng yang nggak jelas, keterusan isengnya gitu, iseng aja ini ya pokoknya yang nggak manfaatnya nggak ada, banyak yang bahkan nyampah lah kasarnya begitu upload gitu kan. Ya orang kan apa sih dari keuntungan lihat video dia gitu kan.